Halo guys, bertemu sama saya Tepa Alvarendra. Kita hari ini kita review tentang kendaraan yang tidak masuk ke Indonesia, yaitu Toyota Aygo. Kita cari kita mobilnya. Dia Toyota Aygo ini di kelas 1200 ya. Tidak masuk ke Indonesia dengan Toyota Agya ya. Kalau Indonesia itu Toyota Agya, tapi dia berbeda jenis, berbeda model ya. Dari tampilan desain mobilnya dia beda. Bagian belakangnya dia beda. Dia kalau Toyota Aygo, bagian belakangnya itu dia seperti Honda Brio ya. Kacanya agak lebar ke bawah, nyaris seperti Honda Brio. Oke, kita pelan-pelan kita cari Toyota Aygo ini, kita videoin. Biasanya hari ini saya ketemu sama teman-teman, tapi karena berhubung tidak ada, oke, kita jalan-jalan, kita review, kita cari kendaraan yang tidak masuk ke Indonesia. Ada permintaan review untuk Honda Accord-nya. Honda Accord ini selama saya di sini itu nggak ada ya, hampir nyaris nggak ada Honda Accord ini, karena dia di harga yang tanggung ya. Dia brand dari Jepang. Dia mengeluarkan brand dari Jepang, tapi harganya setara dengan brand Eropa, bahkan lebih dari negara Eropa ya harganya. Jadi tidak masuk ke sini, tidak sesuai pasar, kemahalan. Kayak misalkan Indonesia, anggap aja Indonesia, Honda Accord ini harganya antara 500 sampai 800 juta ya. Dengan harga segitu bisa mendapatkan BMW seri 3. Bisa dapat dengan harga segitu. Sebelumnya tahun 2013 BMW dengan seri 320i ya, pasaran masih di angka 600. Itu harga mobil barunya di tahun 2013 ya. Kalau misalkan dengan harga 600 jutaan Honda Accord itu tidak sesuai, harganya ketinggian, kemahalan. Masih mending ambil BMW, mobil premium, semua serba bagus ya kualitasnya ya. Harganya juga ya relatif lah. Oke, kita cari Toyota Aygo, kita videoin. Nah, di sini banyak kendaraan ya. Oke, kita ke sini. Toyota Aygo. Renault di sini kebanyakan Renault, Ford, BMW, Lexus masuk ke sini. Toyota masih masuk ke sini, tapi beberapa varian tidak masuk ke Eropa ya. Alphard tidak masuk ke sini. Padahal Alphard ini mobil premium, Velfire, mobil premium. Kenapa tidak masuk ke Eropa? Biasanya karena Eropa ini kan dia berbentuk, kalau di pusat kotanya dia apartemen ya. Dia itu membutuhkan kendaraan yang memang simple untuk parkir, karena kebanyakan parkirnya seperti ini, di pinggir-pinggir seperti ini ya. Kalau mereka tidak parkir di basement, mereka parkir seperti ini, di pinggir-pinggir seperti ini. Nah, mereka kebanyakan butuhnya mobil hatchback yang tanpa kabin belakang ya, tanpa garasi belakang. Makanya kalau Toyota Velfire, walaupun mereka bisa beli, tapi kan itu mobil kebesaran, parkirnya itu kebesaran mereka, makanya tidak masuk ke sini. Kita sambil telusurin terus Toyota Aygo ini, kita review, kita videoin ya. Yang masih penasaran dengan Toyota Aygo, sebagian bisa searching di Google, cari Toyota Aygo. Dia sama sekelasnya dengan Honda Brio, dengan Hyundai i10, dengan apa? Ada dari Kia namanya Kia Picanto, Toyota Agya, Daihatsu Ayla, kelasnya di kelas 1200. Kalau Toyota Toyota
Toyota Aygo di sini di kelas 1200 itu sama halnya kayak Kia Picanto ya. 4 silinder, dia bermain di 4 silinder. Memang harus umumnya itu memenuhi syarat 4 silinder. Nah, Toyota Agya ya, dia 3 silinder. Untuk varian terbarunya aku belum pelajarin ya, yang sekarang di Indonesia ini. Nah, jelas banyak hal yang menyebabkan Toyota Agya ini tidak masuk ke Eropa, tidak memenuhi syarat seperti safety-nya, platnya memenuhi apa enggak, ketebalan plat bodinya itu memenuhi apa enggak. Dan silinder dia 3 udah jelas tidak masuk memenuhi syarat ya, 3 silinder. Kita belum bertemu ya. Di sini juga banyak varian-varian mobil yang memang asing. Saya paling suka dengan otomotif, tapi ini di sini ada mobil Aircross. Ada merek Aircross ya. Lambangnya segitiga double ya. Ini hampir asing bagiku ya. Oke, kita sambil videoin dari sini. Ini mobilnya. Nama mobil Aircross. Asing bagiku. Toyota masih banyak yang masuk, tapi banyak beberapa varian yang memang tidak masuk ke Eropa. Kita belum nemuin Toyota Aygo nya, belum nemuin. Kita sambil jalan ya, tidak apa-apa. Kita sambil jalan. Di sini mereka masih senang dengan mobil-mobil simple, hatchback, mini, ya. Praktis kalau misalkan untuk parkir, karena kebanyakan parkir di pinggir aja. Parkirnya di pinggir jalan seperti ini. Agak beribet ya ngomongnya. Ini Mercadona dari tempat tinggal saya, agak dekat ya, kurang lebih 700-800 meter. Ini tempatnya Mercadona, tempat tinggal saya. Tempat tinggal saya di sebelah sana, di belakang. Kalau di sini Toyota Corolla-nya modelnya hatchback kalau di sini ya. Kebanyakan hatchback sih. Kalau sedan nyaris sedikit jumlah sedan ini ya. Kebanyakan mereka aja mobil premium sekelas Mercy aja ngambil yang versi hatchbacknya. Untuk yang ada kabin di belakang itu tidak terlalu butuh, karena lahan parkir yang memang untuk praktis di tempat parkiran. Ada merek Dacia made in sini ya, made in Eropa, Dacia. Renault. Oke, kita sudah masuk ke area pusat perbelanjaan cowok. Kita sambil masuk ya. Kita sambil lihat-lihat. Mulai ramai di sini. Sangat ramai ya. Kita ke sana sambil muter sambil nyari mobil Aygo ini. Benar-benar satu unit Alphard pun di sini memang nyaris tidak ada. Satu unit Alphard, padahal ada beberapa mereka yang memang mampu untuk beli mobil Alphard ya di Eropa ini. Tapi nyaris tidak ada. Mobilnya kebesaran, tidak berfungsi untuk di sini. Di sini bukan masalah image, gengsi, punya Alphard, punya Velflyer. Mereka mampu mereka beli mobil-mobil Mercy, BMW, mobil-mobil premium lainnya.
ya. Tapi mereka tidak butuh, karena apa? Membutuhkan kendaraan yang praktis untuk parking. Area parking di sini terbatas, makanya kebanyakan ngambilnya hatchback di sini tuh. Kita masuk area mall ini sebentar lagi. Masuk area mall. Kita sambil nyebrang ke sana ya. Kita sambil nyebrang ke sana. Kita masuk area mall. Oke, di area sini masih kita belum temuin Toyota Agyo. Oke, kita lanjut di video setelah ini ya.